hadir lah gampangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan materi tentang profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya, sebelum ke materi tersebut, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum dilanjut ke materinya, ada satu kesepakatan nih, ada satu kesepakatan dan saya akan bagikan ininya presentasinya. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke. Profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kesepakatan bersama nih. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Satu, berbicara, semua mendengarkan. Yang kedua, tepat waktu, terus berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Oke, Bapak Ibu, pada materi kali ini tentang profil pelajar Pancasila, ada yang disebut dengan definisi profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini di kanan ini ada satu gambar. Sini ada 6 dimensi tentang penjabaran elemen masing-masing di dimensi lainnya. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman. Berarti di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti posisinya ada di atas. Jadi pelajar Indonesia itu harus bisa menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman berarti bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, pada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu posisi pelajar Pancasila, beriman ada di atas, posisinya ada di atas. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Berarti posisinya ada di sini. Jadi pelajar Indonesia itu yang berkebinekaan global, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional dan global. Jadi diharapkan pelajar Indonesia itu memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, bertanggung jawab terhadap pengalaman
kebinekaan serta berkeadilan sosial, dan posisinya ada di sebelah kanan di sini. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pelajar Indonesia itu harus mempunyai sifat mandiri. Pelajar Indonesia harus memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Itu profil pelajar Pancasila yang ketiga, berarti harus mandiri. Anak didik kita harus bisa mandiri. Dan selanjutnya, profil Pancasila itu bergotong royong. Jadi pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi pelajar Indonesia selalu berusaha untuk melihat kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi yang diinginkan untuk menjadi pelajar Indonesia itu bergotong royong, harus dilakukan pelajar Indonesia. Untuk mewujudkan gotong royongnya adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Itu nomor 4. Profil pelajar Pancasila yang nomor 4 itu bergotong royong. Yang kelima selanjutnya, yaitu bernalar kritis. Berarti posisinya di sebelah sini. Pelajar Indonesia harus bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Profil Pancasila yang bernalar kritis itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisanya, mengevaluasi, kemudian merefleksinya, pemikir dan proses berpikirnya. Itu profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Yang terakhir, karena profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Yang terakhir itu profil pelajar Pancasila itu harus kreatif. Jadi pelajar Indonesia itu harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, karya nyata, serta proaktif. Untuk menemukan cara-cara lain berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif
solusi permasalahan. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang tadi saya paparkan, mudah-mudahan para pelajar kita itu bisa mempunyai 6 sifat tersebut. Jadi ada 6 profil tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin karena kita sharing aja ya, siapa tahu ada pertanyaan atau masukan atau ide yang lain, silakan Bapak Ibu. Saya close dulu ya. Pak Gilang. Baru 6 menit, Pak. Baru 6 menit. Gak apa-apa. Sekarang dialog. Jadi edit. Pak. Ya, mangga. Yes, ya Bu. Nih. Saya tampilnya malam bisa nggak? Malam bisa. Pancasila. Dari pemaparan saya tadi, silakan Bapak Ibu kalau ingin memberikan masukan atau pertanyaan silakan. Pak. Ya Pak. Jadi Pak. Silakan Pak. Ya jadi profil pelajar Pancasila itu tadi Bapak sampaikan ada 6 dimensi Pak. Apa saja itu Pak? Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih. Jadi profil pelajar Pancasila itu diharapkan peserta didik kita itu mempunyai 6 dimensi yang masing-masing. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga itu mandiri. Yang keempat bergotong royong. Kelima bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Jadi profil Pancasila itu harus dimiliki oleh setiap pelajar 6 dimensi tersebut. Begitu Pak. Oke, makasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Silakan Pak Tirto. Oh, ini Pak, ada Pak. Nah, ini kan dari materinya itu tentang profil Pancasila Pak ya. Ya. Terus sebenarnya dalam pengertian itu profil Pancasila yang maksudnya yang gimana Pak? Oke Pak, terima kasih. Yang diharapkan profil pelajar Pancasila itu adalah profil yang lulusannya yang bertujuan menunjukkan sebuah karakter. Jadi siswa itu mempunyai sebuah karakter, mempunyai kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik.
dan para pemangku kepentingan. Artinya selain pelajar Pancasila, kita juga harus Pancasilais, begitu Pak. Terima kasih Pak. Oh, oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, profil Pancasila ini harus diterapkan di setiap para pelajar kita. Mudah-mudahan nanti lulusan peserta didik kita itu mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Diharapkan pelajar Pancasila peserta didik kita itu diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ada di Pancasila ini. Misalkan si anak itu kan harus mempunyai sifat mandiri. Si anak itu harus mempunyai sifat bergotong royong. Harus mempunyai sifat bernalar kritis. Harus mempunyai sifat kreatif. Nah, yang diharapkan itu anak-anak kita itu setelah lulus nanti ada nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya. Nah, mudah-mudahan itu bisa terimplementasikan ke para pelajar kita. Nah, Bapak Ibu, oke. Karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk yang lain, karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang datangnya dari saya. Nah, sebelum ditutup materinya, ada pantun nggak Pak untuk menyegarkan? Biasanya Bu Yeni ada pantun nggak nih? Ya, biasanya Bu Yeni, Mbak. Lagi nggak ada Pak. Silakan Bu Yeni berpantun dulu lah. Oh enggak ya. Pak Dedi ada pantun Pak? Pak Tirto? Nggak bisa pantun, Pak. Nggak bisa pantun. Oke. Karena materinya sudah selesai, jadi saya tutup aja materi ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim.